Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menarik perhatian seorang profesor. Begitu menakjubkan ayat tersebut sehingga sang profesor memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Dia adalah Keith Leon Moore, Presiden American Association of Clinical Anatomy pada 1989. Selain itu, Moore juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis buku bersama Profesor Arthur F. Daly dengan judul Clinically Oriented Anatomy. Buku ini menjadi literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku pegangan kedokteran di seluruh dunia. Ayat yang menarik hati Profesor Moore itu ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sang profesor heran dengan akurasi isi surah yang terekam pada abad ke-7 tersebut sebelum ilmu embriologi didirikan. Keheranan sang profesor terjadi pada tahun 1980 saat dia diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana, Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Pada suatu kesempatan, Moore didekati oleh sekelompok mahasiswa yang menunjukkan ayat 12-14 surah Al-Mu'minun mengenai penciptaan manusia kepadanya. Betapa terkejutnya dia, ternyata apa yang ada di dalam ayat tersebut adalah sebuah fakta ilmiah. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, kata Profesor Moore kaget. Sebab katanya, apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop, cetus sang profesor. Salah seorang mahasiswa berkata, "Prof, bukankah pada abad ke-7 Masehi mikroskop belum ditemukan?" "Iya, saya tahu, saya hanya bercanda," kata Moore kemudian. Dia merasa kagum dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Menurut Profesor Moore, apabila kita cermati lebih dalam kata alaqah, seperti tercantum pada ayat 12-14 surah Al-Mu'minun, selain diartikan sebagai segumpal darah, ia juga bermakna penghisap darah, yaitu lintah. Padahal kita tahu, pada 7 hingga 24 hari, tidak ada perumpamaan yang lebih tepat untuk embrio pada tahap itu selain mengumpamakannya seperti lintah, kata Profesor Moore. Lebih jauh dia menjelaskan embrio itu seperti menghisap darah dari dinding uterus. Karena demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Embrio itu makan dari aliran darah. Hal tersebut serupa dengan lintah yang menghisap darah. Seperti halnya janin, ia juga memakan dari sari-sari makanan yang terdapat di dalam darah ibunya. Jika embrio diperbesar menggunakan mikroskop, pada tahap itu bentuknya akan sama seperti lintah. Hal tersebut tidak mungkin diketahui Muhammad yang hidup di masa di mana pengetahuan dan teknologi masih amat terbatas. Yang jelas, itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, ungkap Profesor Moore. Ilmuwan ternama kedua yang masuk Islam adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dokter bedah terbaik di Prancis ini menyatakan keislamannya setelah membedah mumi Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang mengejar-ngejar Nabi Musa hingga ke laut dan mati tenggelam. Pada 1898, arkeolog bernama Loret berhasil menemukan jasad Fir'aun di Thebes, Mesir. Yang mengherankan, jasad itu kondisinya masih cukup baik meski sudah ribuan tahun tenggelam di dasar laut.
Pertengahan 1975, Perancis menawarkan bantuan kepada Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun secara intensif. Penelitian itu melibatkan para ilmuwan terkemuka dan pakar dokter bedah serta otopsi di Perancis. Maurice mendapatkan kehormatan dipercaya untuk memimpin para ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama. Maurice adalah ahli bedah kenamaan dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Pada 1973, ia ditunjuk menjadi dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, anggota keluarga Presiden Mesir Anwar Sadat juga termasuk dalam daftar pasiennya. Hasil penelitian tim yang dipimpin Maurice sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi bukti terbesar bahwa ia telah mati tenggelam. Penemuan tersebut menyisakan sebuah pertanyaan di kepala sang profesor. Bagaimana mungkin jasad tersebut bisa utuh, padahal sudah ribuan tahun tersimpan di dalam laut? Pada suatu waktu, Maurice terbang ke Arab Saudi mengikuti konferensi medis. Di kesempatan tersebut, Maurice menyampaikan penemuannya bahwa tubuh Firaun tetap utuh bahkan setelah ia tenggelam. Tetapi salah seorang di antara rekannya tiba-tiba membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini. Maurice awalnya dengan keras mengingkari kabar itu sekaligus menganggapnya mustahil. Pengungkapan rahasia seperti itu, katanya, tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang peserta konferensi berkata, Al-Quran telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Firaun dan kemudian mayatnya diselamatkan oleh Allah. Ungkapan itu makin membingungkan Maurice. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Ucapan rekanannya masih tergurat basah di memorinya bahwa Al-Quran telah mengungkapkan kisah Firaun sejak ribuan tahun lalu. Maurice pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya ada sebelum Al-Quran diturunkan? Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim, seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan firman Allah yang tercantum pada surah Yunus ayat 92 yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat itu sangat menyentuh hati Maurice. Ia mengatakan ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut ia bukukan dengan judul Bible, Al-Quran, dan Ilmu Pengetahuan Modern. Buku itu dirilis 1976 dan menjadi bestseller internasional di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama di dunia. Karyanya menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains, sedangkan Alkitab atau Bible tidak demikian. Selama lebih dari 40 tahun, Maurice mencurahkan perhatian pada bidang biologi molekuler dan genetika, serta menelaah dari dekat kitab suci agama-agama monoteistik seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Berdasarkan itu semua, ia menyimpulkan bahwa sains dan Islam saling bersinergi dan selaras untuk saling mendukung. Terbukti dari pengkajiannya, Maurice menyatakan bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya.
Al-Quran bebas sepenuhnya dari pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan penemuan-penemuan sains modern. Hal itu sekaligus membuktikan kata per kata dalam Al-Quran sepenuhnya merupakan wahyu samawi yang jauh dari berbagai kesalahan manusiawi. Maurice meninggal pada 17 Februari 1998 di Paris, Perancis. Semoga semua dosanya diampuni dan amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.